السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'du, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Selamat bertemu di majelis ilmu yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala ini. Seperti biasa, di setiap bulan, di awal bulan kita mengadakan kajian di Masjid Raya Nurussalam ini. Dan pada pertemuan kita bulan ini kita isi dengan bedah buku. Buku yang dipilih mengangkat masalah yang penting, menceritakan tentang kondisi akhir zaman dan keadaan manusia serta khususnya kaum muslimin di saat itu. Buku yang kita pilih untuk kita bedah pada kesempatan kali ini, sebelumnya sekitar 3 bulan yang lalu kita juga sudah pernah mengadakan bedah buku di sini, yaitu salah satu karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala, buku Jilbab Al-Mar'atil Muslimah. Kali ini buku yang kita pilih, buku yang judul aslinya Al-Masihud Dajjal wa Ya'jud wa Ma'jud, yang dikarang oleh Salahuddin Mahmud dan diterjemahkan dalam edisi Indonesia dengan judul Misteri Akhir Zaman, tentang keluarnya Dajjal, turunnya Isa Al-Masih alaihi salam, diutusnya Imam Mahdi, serta munculnya Ya'jud dan Ma'jud. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kenapa buku ini kita pilih? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, manusia suka mencari tahu sesuatu yang akan terjadi dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi, rasa penasaran. Nah, termasuk yang sering dibicarakan oleh manusia, yang menunjukkan begitu besarnya keingintahuan manusia, masalah-masalah yang akan terjadi di masa-masa mendatang sebelum terjadinya hari kiamat. Seperti masalah munculnya Dajjal. Berbagai macam tulisan, kajian, pembicaraan bisa kita dapatkan di tengah kaum muslimin. Ada yang bercerita bahwa Dajjal itu sekarang di segitiga Bermuda. Ada isu kemarin Dajjal muncul di India. Banyak cerita. Begitu juga kisah tentang turunnya Nabi Isa Al-Masih alaihi salatu wassalam. Terus munculnya Imam Mahdi, perdebatan seputar turunnya Nabi Isa, munculnya Imam Mahdi, apakah itu benar ada atau tidak. Kemudian bangsa Ya'jud dan Ma'jud, ada yang mengatakan mereka adalah orang-orang Cina sekarang. Nah,
Begitu banyaknya pembicaraan manusia, tulisan orang seputar masalah ini, padahal masalah ini termasuk dalam bab akidah. Betul-betul dibutuhkan pemahaman yang benar agar keyakinan itu lurus dan buah serta manfaatnya nampak dalam kehidupan sehari-hari. Maka perlu kiranya masalah ini kita bahas lebih detail untuk menunjukkan bagaimana sebenarnya akidah yang hak dalam masalah ini, serta membersihkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang dan keliru di tengah kaum muslimin seputar masalah-masalah yang akan diangkat oleh buku ini. Dan masalah-masalah ini selalu menarik untuk dibaca. Terakhir, akhir tahun yang lalu atau pertengahan tahun yang lalu, saya berkesempatan, alhamdulillah waktu itu, untuk menunaikan umroh. Saya mendapatkan sebuah buku yang menarik, sudah dicetak bahkan puluhan ribu eksemplar, diterjemahkan ke berbagai bahasa, aslinya bahasa Arab, yang katanya, kata penulisnya, itu dia tulis setelah melakukan studi yang banyak, baik studi manuskrip maupun mengunjungi tempat-tempat yang disebut di dalam nas-nas. Sampai akhirnya buku yang tebal tersebut dalam bahasa Arab, mereka menyimpulkan, bahkan membahas masalah Zulkarnain yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj itu, sampai menyimpulkan bahwa Zulkarnain ini akhirnya dia adalah keluarga Fir'aun yang beriman, kemudian sempat lari ke daerah Hawaii karena di sana ada mirip-mirip kesamaan bahasa, kata mereka. Nah, intinya semua itu didasari oleh penelitian-penelitian yang katanya tetapi belum bisa dibuktikan secara hak. Kenapa? Karena masalah Dajjal, turunnya Nabi Isa, munculnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj adalah termasuk perkara gaib. Dan perkara-perkara gaib itu hanya disandarkan kepada wahyu, karena Allah yang tahu. Maka tidak boleh di sini kita memastikan perkara tersebut hanya berdasarkan praduga dan prasangka atau diukur dengan logika. Ciri khas seorang mukmin yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib. Maka masalah-masalah ini menjadi batu ujian bagi manusia sampai sekarang dan sampai nanti untuk membuktikan keyakinan dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala serta yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita mungkin tidak akan membaca buku ini dari keseluruhan karena waktu kita tidak memungkinkan. Saya akan pilih poin-poin penting yang akan kita angkat. Setelahnya saya persilahkan ke jamaah yang mungkin sebelum ini sudah membacanya untuk bertanya jika nanti ada sesuatu yang kurang paham atau masih diragukan. Baik saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, dari mana kita mulai buku ini? Buku ini ringkas dan metode penulisannya pun bagus, singkat. Setiap permasalahan dia bawakan dalil-dalil langsung dan tidak banyak bertele-tele dengan mengolah cerita bahasa. Cuma disandarkan kepada Al-Quran, hadis, dan juga perkataan-perkataan, pendapat-pendapat para ulama. Dan memang seyogyanya seperti itulah kita mengkaji akidah dan ajaran-ajaran agama kita. Silahkan bagi yang punya buku, buka di halaman ketiga. Di sini penulis menyebutkan alasan dia menulis buku ini dan apa hikmah di sana. Kata beliau, dicermati bahwa membaca berita-berita tentang kiamat dan hari akhir serta peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya memiliki pengaruh besar
dan mendalam dalam meluruskan perangai manusia dan dalam memperbaiki amalan-amalan mereka. Ini penting, catatan penting. Dan saya sangat setuju sekali. Ini sering saya sebut-sebut di dalam kajian-kajian. Salah satu konsep tarbiyah pembinaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membina kaum muslimin, generasi awal kaum muslimin, senantiasa mengikat mereka dengan kehidupan akhirat, dengan hari akhir. Nah, perkataan pengarang dicermati bahwa membaca berita-berita tentang kiamat dan hari akhir serta peristiwa-peristiwa yang mendahuluinya memiliki pengaruh besar dan mendalam dalam meluruskan perangai manusia dan dalam memperbaiki amalan-amalan mereka. Apa yang membuat manusia begitu mudah jatuh dalam kubangan maksiat? Apa yang membuat tidak sedikit manusia lalai dan lengah karena kehidupan dunia? Karena jarang mengingat mati, lupa kehidupan alam barzah, lalai dan lengah terhadap hari berbangkit, yaumul hisab, sorga dan neraka. Maka wahai saudara-saudariku, di awal-awal dakwah Islam, ayat-ayat yang turun itu ciri khasnya, ini sering saya ulang-ulang, ciri khas ayat-ayat tersebut ayat-ayat makiyah, pendek-pendek, sehingga tidak membebani kaum muslimin di awal-awal itu. Kemudian kedua, materi ayat tersebut kandungannya seputar masalah akidah, mengajak untuk mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan, kemudian masalah surga neraka, tentang hari kiamat. Bacalah surat-surat pendek yang ada di juz amma atau di juz 29. Nah, umumnya bercerita tentang itu. Oleh karena itu, generasi yang dihasilkan ketika itu adalah manusia-manusia, mereka mensikapi dunia itu di genggaman mereka, akhirat di hati mereka. Tatkala manusia lupa akan akhirat, lalai dari kematian dan kehidupan sesudahnya, maka muncul generasi-generasi yang dunia di hatinya, akhirat di tangannya. Akhirnya dunia yang menguasai kehidupan kita. Di sini pentingnya pendidikan akidah, mulai dari yang kecil sampai yang tua, memahami tentang peristiwa-peristiwa, berita-berita penting seputar hari kiamat dan apa yang ada sesudahnya. Ini memiliki pengaruh besar dalam memperbaiki perilaku manusia. Sebagaimana jauhnya manusia dari membaca dan mempelajarinya. Lihat, sekarang di mana kita temukan majelis yang mengkaji, membahas tentang hari kiamat secara detail, mulai dari tanda-tandanya sampai terjadinya hari kiamat, kemudian apa yang sesudah itu, sampai akhirnya surga dan neraka. Susah kita cari. Sebagaimana jauhnya manusia dari membaca dan mempelajarinya berdampak pada buruknya amal dan hilangnya peristiwa-peristiwa tersebut dari ingatan. Akhirnya anak-anak kita, generasi-generasi muda, banyak manusia lupa, lalai bahwa kelak akan terjadi hari kiamat, dunia ini akan hancur. Sebelum itu akan muncul tanda-tanda sebagai ujian bagi manusia yang membuktikan siapa mukmin, siapa pendusta, siapa kafir. Setelah itu ada hari berbangkit, dikumpulkan di yaumil mahsyar, dihisab, kemudian titian, sorga, neraka, nikmat, azab, siksa. Karena jarang dibaca, jarang diperdengarkan, jarang disampaikan, akhirnya manusia lupa. Hingga bisa berdampak pada orang-orang yang tidak memiliki ilmu, menganggap jauh dan menganggap remeh kejadian-kejadian tersebut, atau bahkan mengingkarinya. Memang benar. Akhirnya muncul pemahaman yang mengingkari Dajjal itu hanyalah simbol kejahatan, seperti Amerika dan lain-lainnya. Akhirnya muncul orang-orang yang mengingkarinya. Hakikatnya tidak ada Dajjal itu. Muncul pula orang-orang yang mengingkari, mana mungkin Nabi Isa turun, bukankah Nabi Muhammad SAW penutup para nabi, kok turun lagi dia. Muncul pemahaman-pemahaman Imam Mahdi itu hanya cerita-cerita saja, tidak benar.
dan begitu seterusnya. Ya'juj Ma'juj hanya simbol kerusakan yang besar di akhir zaman, tapi mereka tidak ada. Kenapa? Karena ilmu sudah jauh. Tidak ada yang menyampaikan, jarang yang menyampaikan. Kaum muslimin tidak membaca. Akhirnya lupa dari ingatan kaum muslimin. Oleh karena itu, para salafus soleh, siapa salafus soleh? Sahabat Nabi SAW, tabi'in dan tabi'in. Oleh karena itu, para as-salafus soleh, kalimat as-salaf, saudara-saudari, artinya pendahulu, orang-orang yang mendahului kita. As-soleh, yang soleh, orang-orang soleh yang telah mendahului kita. Yang dimaksud di buku ini adalah generasi sahabat Rasulullah SAW, orang-orang yang sesudahnya, yaitu tabi'in, yang sesudahnya lagi tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti mereka dengan baik. Oleh karena itu, para salafus saleh terus menerus mengajarkan berita dan hadis-hadis yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa tersebut. Mereka mengajarkannya kepada manusia hingga kepada anak-anak yang masih di bangku sekolah, supaya mereka mewariskan pengetahuannya berdasarkan ilmu dan basirah, dan agar menjadi akidah yang kokoh bagi mereka yang kian bertambah kuat bersama jalannya waktu. Karena itu dia menulis, karena itu pula kita angkat masalah ini.